رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فمعasyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis zikir, di majlis ilmu. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubaraka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang husna, melalui sifat-sifatnya yang mulia, mudah-mudahan Allah menjadikan majlis kita pada malam hari ini menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita insyaallah dengan memohon pertolongannya akan kembali melanjutkan mengambil faedah dari kitab Tauhid, ya, karya salah seorang ulama yang hidup di abad ke-12, ya. Bahkan beliau adalah mujaddid, ya, mujaddid di abad yang ke-12, ya. Lahir pada tahun 1115 dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Dan kita sampai pada babun man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab barang siapa yang mengingkari salah satu dari nama atau dari sifat-sifat. Ini pembahasan yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya, atau pembahasan yang sebelumnya, karena pembahasan sebelumnya berkaitan dengan masalah tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah, dan itulah yang dimaukan oleh mu'alif dari penulisan kitab ini, ingin menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, tentang tauhid al-ibadah. Namun beliau selipkan di pembahasan pada bab ini pembahasan yang berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat, ya. Dan ini sesuatu yang menunjukkan bahwa di samping kita harus mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, kita juga harus mentauhidkan Allah dalam hal asma wa sifat, ya. Dan ini bagian dari tauhid, ya. Sehingga meskipun pembahasannya tauhid uluhiyah, tapi karena ini juga bagian dari tauhid, maka diselipkan pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat, yaitu bab tentang barang siapa yang mengingkari salah satu dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Apa hukumnya mengingkari salah satu saja? Salah satu saja, ya. Satu nama saja atau satu sifat saja yang Allah beritakan, yang Allah telah sebutkan,
Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dan memberitakannya. Apa hukumnya mengingkari salah satunya dari apa yang Allah beritakan dan Rasulnya beritakan dari nama-nama dan sifat-sifatnya? Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah memberitakan, begitu pula Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya memberitakan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahkan ada satu surat yang dari awal sampai akhir hanya menyebutkan tentang nama, hanya menyebutkan tentang mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat apa? Surat Al-Ikhlas ya. Dikatakan surat Al-Ikhlas karena ukhlisat fiha ya al-asma atau ukhlisat fiha asma Allah wa sifatuhu, asmaullah wa sifatuhu, karena di dalamnya hanya disebutkan nama dan sifat Allah saja, murni hanya menyebutkan nama dan sifat Allah, maka disebut dengan surat Al-Ikhlas ya. Dan juga ada surat yang lainnya juga yang menjadi atau memiliki keutamaan karena sebab disebutkan di sana nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di samping surat Al-Ikhlas ada bukan surat tapi ayat ya, yang disebutkan dari awal sampai akhir nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat kursi. Dimulai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di situ ada nama-nama Allah, disebutkan ada 5 nama Allah dalam dalam ayat kursi. Ada 5 nama Allah dan ada tidak kurang dari 20 sifat-sifat Allah dalam ayat kursi. Sehingga menjadi ayat yang paling paling agung di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana surat Al-Ikhlas dikatakan oleh Nabi SAW, ta'dilu thulutsal Qur'an, menandingi sepertiganya Al-Quran keutamaannya, karena di dalamnya disebutkan secara khusus tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ya. Begitu pula di dalam hadis-hadis Nabi SAW kita dapatkan hadis-hadis yang di sana disebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan Nabi SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman ya. Sesungguhnya ada 99 nama milik Allah, man ahsaha dakhalal jannah, yang barang siapa mengihsa'nya akan masuk dalam jannah. Mengihsa'nya itu menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya. Dan hadis-hadis yang lainnya, bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah menerimanya, mengimaninya, mengatakan amanna wa saddaqna. Amanna wa saddaqna, kami mengimani dan kami membenarkannya. Itu kewajiban seorang muslim, menerima apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dari nama-nama dan sifat-sifatnya, dan tidak menolaknya ya. Makanya disebutkan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah bahwa imannya Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap nama dan sifat Allah itu iman yang bersih dari 4 hal. Bersih dari 4 hal. Itu apa? Bersih dari tahrif, bersih dari ta'til, bersih dari takyif, bersih dari tamsil. Paham? Atau baru dengar? Imannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tentunya pengen semuanya jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena itulah yang mengikuti Rasulullah SAW. Siapa yang mengikuti Rasulullah SAW? Ya Ahlus Sunnah. Dikatakan Ahlus Sunnah karena dia mengikuti sunnahnya Rasul. Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah satu-satunya jalan yang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan itulah jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana jalannya Rasulullah dan para sahabatnya? Bagaimana jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ya, oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa imannya Ahlus Sunnah itu iman yang bersih dari 4 ya. Bersih dari 4 penyakit yang sangat berbahaya. Yang pertama adalah ta'til, tahrif ya. Bersih dari tahrif. Tahrif itu merubah. Ayatnya datang mengatakan demikian, dirubah. Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian dirubah. Ini namanya ditahrif. Dan yang melakukan tahrif itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dia merubah ayat atau merubah makna tapi tanpa dalil, ya. Dan yang mereka lakukan itu tahrif namanya, merubah tanpa dalil. Jadi dinafikan ayat tadi, sifat tadi dinafikan, kemudian diganti, dirubah, apakah lafadznya ataukah maknanya dirubah ya, tapi tanpa dalil. Itu namanya apa? Tahrif. Kalau Ahlus Sunnah bagaimana? Menerima tanpa dirubah. Menerima tanpa dirubah. Allah menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Berarti Allah Subhanahu wa taala istawa. Sudah diterima, begitulah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dalam hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir ya. Maka Ahlus Sunnah menerima hadis tadi. Oh, berarti yanzilu rabbuna, mengimani nuzul Rabb fi thuluthul lail akhir, karena kalimatnya juga yanzilu. Allah menyatakan wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Wa jaa rabbuka, siapa yang datang? Jaa rabbuka, maka yang datang siapa? Rabb, akan datang pada hari kiamat. Tapi ada yang merubah, karena dianggapnya kalau tidak dirubah nanti sama dengan makhluk katanya. Terus bagaimana? Yang datang bukan Rabb tapi wajaa amru rabbika, yang datang adalah perintah atau urusan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini namanya merubah tanpa dalil ya. Adapun Ahlus Sunnah tidak demikian ya. Sebagaimana dalam keseharian, kalau kita katakan Muhammad datang, siapa yang datang? Ya Muhammad, tidak dicari-cari siapa yang selain Muhammad ya kira-kira ya. Anaknya, istrinya, jangan Muhammadnya lah. Padahal beritanya yang datang siapa? Muhammad. Maka yang kita katakan yang datang Muhammad. Allah memberitakan wajaa rabbuka, yang datang Rabb, maka kita mengimani Rabb akan datang pada hari kiamat. Tidak dirubah-rubah. Kemudian juga tidak ditaktil. Taktil itu dinafikan. Ketika Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dinafikan. Tidak ya Allah, engkau tidak istawa ya Allah. Dinafikan, tapi tidak dirubah. Dinafikan saja. Dinafikan apanya? Lafadznya atau maknanya, atau lafadz dan maknanya. Ada yang menafikan lafadz dan maknanya. Tidak ya Allah, engkau tidak Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Padahal Allah memberitakan istawa, tapi dia mengatakan apa? Tidak. Kalau yang pertama tadi dirubah. Ada yang merubah istawa menjadi istaula misalnya, padahal ayatnya istawa. Yang kedua ini taktil, itu tidak merubah, menafikan saja ya. Kadang ada yang menafikan maknanya saja, lafadznya diterima. Bagaimana ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Ya, saya mengimani Allah istawa, tetapi maknanya Allahu a'lam. Ini menafikan juga namanya. Ini namanya menafikan. Karena Ahlus Sunnah menetapkan, mengimani lafadz dan maknanya.
lafadznya pakai bahasa Arab, dan bahasa Arab punya makna apa tidak? Punya makna. Ya. Al-Quran lafadz-lafadznya punya makna, kecuali huruf-huruf muqatta'ah seperti alif, lam, mim, nun. Nah itu nggak ada maknanya memang, karena itu huruf hijaiyah, nggak ada maknanya. Tapi apakah istawa dalam ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa mau disamakan dengan nun, mau disamakan dengan alif, lam, mim? Ya tidak, karena istawa itu punya makna. Maka ahlu sunnah mengimani istawa, dan ahlu sunnah mengimani maknanya. Apa makna istawa? Yang sudah tahu bahasa Arab akan tahu istawa ternyata artinya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya tinggi. Ala wartafa'a, di atas. Ya, berarti Allah istawa alal ars, yaitu apa? Di atas ars. Sudah diimani, diterima. Sebagaimana tadi kita katakan apa? Amanna wa saddaqna. Kami imani dan kami benarkan. Tidak usah dirubah-rubah, tidak perlu dinafikan. Apakah dinafikan istawanya atau dinafikan maknanya? Diimani istawa, tapi apa artinya? Allahu a'lam. Misalnya. Ini tidak sesuai dengan manhaj ahlus sunnah dalam masalah iman kepada nama dan sifat. Kemudian juga harus bersih dari yang ketiga apa? Dari takyif. Bersih dari takyif. Takyif itu adalah ta'yin kaifiyatus syai'. Ta'yin kaifiyatus sifat. Menetapkan sifat Allah seperti demikian. Sifat Allah demikian dan demikian. Ditetapkan keadaan sifat tadi. Ya. Ahlu sunnah dalam menetapkan istawa, karena Allah memberitakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ahlu sunnah tadi apa? Mengimani tanpa merubah, mengimani tanpa menafikan, termasuk tidak menafikan maknanya, dan juga mengimani tapi tanpa menetapkan bagaimananya, tanpa menetapkan dan tanpa menanyakan. Kenapa? Karena tidak akan pernah tahu bagaimana sifat tadi. Tidak akan pernah tahu, karena Allah tidak pernah memberitahu. Allah hanya memberitahu istawa, tapi tidak pernah memberitahu kaifiyahnya, kayak apanya, bagaimananya, tidak pernah. Dan tidak pernah ada yang melihat zat Allah. Zat Allah kita tidak akan sampai, ilmu kita nggak akan sampai kepadanya. Kita tidak mungkin akan melihat Allah di dunia. Dan sifat itu mengikuti zat. Bisa dipahami? Sifat mengikuti apa? Zat. Tidak ada zat tanpa sifat, dan tidak ada sifat bersendirian tanpa zat. Bagaimana ini? Paham tidak? Ini ada orang mengatakan, misalnya saya di rumah punya pohon nangka. Mendengar itu, temannya mengatakan, kalau begitu saya besok mau ke rumah kamu, mau minta buah nangkanya. Oh, nggak ada buahnya. Ya sudahlah, saya mau minta daunnya. Saya punya kambing, buat makan kambing. Nggak ada daunnya juga. Ya sudah, saya meminta kayunya, tangkainya atau batangnya. Nggak ada kayunya, nggak ada tangkainya, nggak ada batangnya, nggak ada akarnya. Kira-kira bagaimana itu? Ada zat tapi tidak ada sifat. Berarti ada apa tidak? Berarti tidak ada. Kalau ada zat pasti ada sifat. Dan setiap zat ataupun sifat pasti punya kaifiyah, punya keadaan. Punya keadaan. Misalnya manusia, ada zatnya, ada sifatnya. Keadaannya kita tahu. Oh, orang ini tinggi, orang ini gemuk, orang ini kurus, orang ini putih, orang ini hitam. Itu namanya kaifiyah. Sifat dan kaifiyahnya kita tahu. Sekarang Allah dan Allah Subhanahu wa taala, ada zatnya apa tidak? Ada. Punya sifat apa tidak? Punya. Zat dan sifatnya ada kaifiyahnya apa tidak? Ada. Kalau tidak ada kaifiyahnya, maka tidak ada zatnya. Pasti ada kaifiyahnya, tetapi kaifiyahnya kita tahu apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena Allah ghaib. Allah tidak pernah dilihat oleh mata kita. Allahnya ghaib, maka sifatnya juga
Ghaib kaifiyahnya itu tidak bisa kita ketahui. Maka untuk mencapai ilmu tentang kaifiyah sifat itu tidak mungkin. Untuk mencapai ilmu tentang kaifiyah sifat itu tidak mungkin. Oleh karena itu Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat tanpa menetapkan apa? Kaifiyah. Tanpa menetapkan kaifiyah. Bukan berarti tidak ada kaifiyahnya, tapi tidak bisa ditetapkan kaifiyahnya. Kenapa? Karena Allah ghaib. Karena Allah ghaib, zatnya tidak kelihatan, sifatnya juga ghaib. Dan karena tidak ada berita tentang kaifiyah sifat, tidak ada berita tentang kaifiyah zat, maka apa? Ahlus Sunnah tidak menanyakan kaifiyahnya dan tidak menetapkan kaifiyahnya. Oleh karena itu Imam Malik, Ahlus Sunnah harus tahu Imam Malik, Imam Ahlus Sunnah, Imam Darul Hijrah yang berada di kota Madinah, mengajar di Masjid Nabawi di masa beliau. Ketika ada yang bertanya kepada beliau tentang ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Bertanya, yang ditanyakan apanya? Kaifiyahnya. Bertanya bagaimana istawanya, bagaimana? Mendengar itu apa jawaban Imam Malik? Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu bagi yang tahu bahasa Arab itu maklum, diketahui. Karena istiwa itu bahasa Arab, ada maknanya apa tidak? Ada maknanya. Yang tahu bahasa Arab maka maklum, istiwa itu diketahui, maknanya jelas. Istiwa itu dalam bahasa Arab maknanya jelas. Adapun kaifa wal kaifu, adapun bagaimananya itu majhul, tidak diketahui dan tidak mungkin akan diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani apa? Istiwanya Allah itu wajib, karena tadi kita katakan sami'na wa saddaqna. Kemudian apa? Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bagaimana sifat istiwa itu bid'ah. Karena ayat ini pernah didengar oleh para sahabat dan tidak ada yang bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Para sahabat kira-kira faham nggak makna istawa? Faham. Para sahabat ada yang menanyakan kaifiyah? Tidak ada, karena tidak mungkin akan ada yang tahu kaifiyahnya. Maka para sahabat pun tidak menanyakan kaifiyahnya. Para sahabat kira-kira beriman nggak dengan istawa? Beriman nggak dengan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Pasti beriman. Faham nggak artinya? Pasti faham. Bagaimana para sahabat tidak faham artinya? Nah, ya. Maka ini kewajiban kita, ya, kewajiban Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Taimiyah terhadap nama dan sifat itu mengimani dengan iman yang bersih dari apa? 4. Yang pertama tadi tahrif, yaitu merubah. Yang kedua ta'til, yaitu menafikan. Yang ketiga takyif, yaitu menetapkan atau menanyakan bagaimananya. Yang keempat tamsil, yaitu tidak menyerupakan, bersih dari menyerupakan dengan makhluknya. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi setiap ada ayat tentang nama, tentang sifat, Ahlus Sunnah selalu apa? Sami'na wa saddaqna, mengimani, membenarkan, meyakini lafadznya, menetapkan lafadznya, menetapkan maknanya, tidak merubahnya, tidak menetapkan bagaimananya, dan tidak menyerupakan dengan makhluknya. Gampang apa tidak ini? Ya, gampang. Ya. Kita baca ayat tentang Allah, ayat tentang sifat-sifat Allah, semuanya kita katakan amanna wa saddaqna. Kalau ada yang nanyakan bagaimana sifat ini maklum dalam bahasa Arab. Kaifiyahnya majhul, tidak diketahui. Mengimaninya wajib, menanyakannya bid'ah. Jangan kamu tanyakan lagi. Kalau kamu tanyakan terus, kamu jadi ahlul bid'ah.
karena tidak boleh menanyakan bagaimananya ya. Ini tentang asma wa sifat secara ringkas. Nah, sekarang babnya, kembali ke babnya apa? Bab man jahada syai'an minal asma wa sifat. Bab barang siapa yang mengingkari satu saja dari nama dan sifat, apa hukumnya? Apa kira-kira hukumnya? Tadi kewajibannya sudah tahu. Kewajiban kita kepada nama dan sifat sudah tahu. Sami'na wa saddaqna. Nah, sekarang mengingkari, orang yang mengingkari, apa hukumnya? Nah, ini yang kita pelajari. Jangan terburu-buru menjawab. Ya. Baik. Dibawakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi taala wa hum yakfuruna birrahman. Dibawakan surat Ar-Ra'd ayat 30, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka yaitu kufar Quraisy, mereka kufar Quraisy yakfurun, kufur birrahman, kafir terhadap Ar-Rahman. Kafir terhadap Ar-Rahman. Siapa yang kafir terhadap Ar-Rahman? Orang-orang kafir Quraisy. Di akhir bab ini nanti disebutkan tentang sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini, walamma sami'at Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Ar-Rahman, ketika orang-orang Quraisy mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Allah ya. Ar-Rahman adalah Allah, Ar-Rahim juga Allah, As-Sami juga Allah. Jadi seluruh nama-nama Allah itu menunjukkan apa? Satu. Seluruh nama-nama Allah menunjukkan satu zat, yaitu zat Allah. Dari sisi zat, dari sisi menunjukkan zat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Alim itu sama. Sama-sama menunjukkan zat yang satu. Tapi dari sisi makna satu sama apa tidak? Dari sisi makna beda. Ar-Rahman bukan Ar-Rahim, Al-Hayyu bukan Al-Qayyum. Dari sisi apa? Dari sisi makna. Karena nama Allah menunjukkan zat dan menunjukkan apa? Menunjukkan sifat. Sifatnya ditunjukkan dari makna yang terkandung dari nama tersebut. Seluruh nama-nama Allah menunjukkan zat, maka disebut dengan a'lam. Dalam kaidah ya, ada kitab namanya Al-Qawaid Al-Musla, kitab yang sangat bagus. Di situ disebutkan kaidah-kaidah. Di antara kaidah dalam asma Allah itu a'lam wa awsaf. Nama-nama Allah itu a'lam, yaitu menunjukkan zat yang satu. Wa awsaf, dan menunjukkan sifat-sifat yang banyak. Jadi dari sisi menunjukkan zat, semua nama Allah itu sama, itu menunjukkan zat yang satu, yaitu Allah. Menunjukkan zat yang satu, yaitu Allah, tapi tidak bisa dibalik. Ar-Rahman adalah Allah, Ar-Rahim adalah Allah, itu bisa. Tapi kalau Allah dibalik adalah Ar-Rahman, tidak. Tapi Ar-Rahman itu adalah Allah, Al-Hayyu adalah Allah. Semuanya menunjukkan zat yang satu. Maka dari sisi ini semua nama-nama Allah sama. Tapi dari sisi makna, semua nama-nama Allah apa? Menunjukkan sifat-sifat yang berbeda. Ar-Rahman bukan Ar-Rahim, Al-Hayyu bukan Al-Qayyum, As-Sami bukan Al-Alim ya, dan seterusnya. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah yadhkuru Ar-Rahman, ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah menyebut nama Ar-Rahman, apa yang mereka lakukan? Angkaru dzalik, mereka mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari zatnya atau mengingkari maknanya? Mengingkari zatnya atau mengingkari sifatnya? Yang mana ini kira-kira? Yang diingkari tentunya bukan Allahnya, tapi yang diingkari nama yang menunjukkan zat Allah tadi, nama Ar-Rahman itu yang diingkari.
sifatnya, maknanya diingkari. Kalau Allahnya mereka mengingkari apa tidak? Tidak, mereka tidak mengingkari Allah. Tapi ketika Allah disebut Ar-Rahman, mereka ingkari. Ketika mereka mengingkari ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna birrahman. Mereka kafir terhadap Ar-Rahman. Bisa dipahami ini? Mereka kafir kenapa? Karena mengingkari. Mengingkari berapa nama? Satu nama. Jadi apa? Jadi kafir. Jadi sudah tahu hukumnya? Apa hukumnya mengingkari nama? Apa hukumnya mengingkari sifat? Sebentar dulu. Di sini mengingkarinya ya kafir betul, tapi perlu dipahami mengingkari pun ada perincian. Mengingkari dengan mendustai, ada yang mengingkari tapi dengan merubah. Mengingkari tapi dengan merubah. Ini para ulama membedakan. Makanya di sana ada kelompok yang mengingkari nama dan sifat, yaitu kelompok Jahmiyah. Semua nama diingkari, semua sifat diingkari. Maka para ulama tegas, mereka adalah kelompok kafir. Karena mengingkari dengan mendustai. Mengingkari tapi dengan mendustai. Mengingkari dalam bentuk dusta, mendustakan. Berarti mendustakan berita. Tapi di sana ada yang mengingkari tapi tidak mendustakan, hanya dia merubah. Dia merubah dengan kejahilannya karena tertipu dengan ilmu kalam, dengan maksud ingin mensucikan Allah. Bagaimana mungkin Allah dikatakan istawa nanti kayak makhluk? Bagaimana mungkin Allah dikatakan datang nanti kayak makhluk? Akhirnya dirubah. Sehingga apa? Istawa diartikan istaula. Datangnya Allah diartikan datangnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga mengingkari. Tapi mengingkari yang seperti ini tidak dikatakan keluar dari Islam. Tapi ini kekufuran, ya. Ini kesalahan, sangat salah. Karena telah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Berkata tentang Allah tanpa ilmu, apa hukumnya? Sangat besar dosanya, sangat berbahaya. Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Allah mengatakan istawa, dia mengatakan saya ingin mensucikan engkau ya Allah. Masa istawa? Saya ingin mensucikan engkau, maka dirubah. Allah mengatakan wajah rabbuka, maka bagaimana Allah wajah rabbuka, Allah datang, dirubah. Ingin mensucikan Allah, dia merubah. Dah di sini oleh para ulama, kelompok ini tidak sampai dikatakan apa? Keluar dari Islam, tapi sangat berbahaya karena telah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul lail akhir, pada sepertiga malam yang akhir, mereka mengatakan tidak mungkin. Tidak ya Allah, tidak masuk akal. Ya. Berkata begitu dengan kepandaiannya atau dengan kebodohannya? Ya dengan kebodohannya. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Kita atau Allah? Allah yang lebih tahu. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Kita atau Rasulullah SAW? Rasulullah SAW lebih tahu. Kewajiban kita sami'na wa sadaqna, selesai. Bagaimana nanti kalau di hadapan Allah ditanya, kenapa kamu mengingkari, kenapa kamu merubah? Apa dasarnya? Ternyata tidak ada dasarnya. Dasarnya hanya dengan ilmu kalam. Bagaimana ketika Allah mengatakan, ya, apa namanya? Mada ajabtumul mursalin? Bagaimana kamu memenuhi panggilan para rasul? Bagaimana kamu memenuhi ajakan Rasulullah SAW? Kamu sudah memenuhi ajakannya atau menolak? Rasulullah memberitakan tapi kamu merubah. Rasulullah memberitakan tapi kamu tidak menerimanya. Ya, maka di sini telah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dan Allah menyatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tanpa ilmu. Ya. Cuma mereka menggunakan istilahnya bukan tahrif,
tapi istilahnya istilah yang bagus, yaitu menggunakan istilah takwil. Ya. Kalau takwil itu ada makna benar. Kalau takwil itu merubah tapi dengan dalil, itu takwil. Makanya takwil itu makna lain dari tafsir. Para salaf itu ketika dalam buku-buku mereka, kitab-kitab mereka seperti Ibnu Jarir At-Tabari, mereka biasa menggunakan kalimat wa ta'wilu hadhil ayah. Takwil dari ayat ini adalah maksudnya tafsir. Tapi yang dilakukan oleh yang merubah-rubah istawa jadi istawa, apakah tafsir, apakah takwil? Bukan. Itu namanya tahrif, ya. Nah. Jadi jelas ya, di sini bukan perkara yang ringan, ya. Bukan perkara yang ringan mengingkari salah satu dari nama dan sifat, ya. Apalagi kalau mengingkarinya ingkaru takdzib, sebagaimana yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Allah mengatakan tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang kafir karena sebab mengingkari dengan ingkar takdzib. Tapi ada lagi yang mengingkari dengan ingkar takwil, pakai bukan mengingkari, mendustai, bukan, tapi karena kebodohannya, karena terbawa oleh ilmu kalam, akhirnya mereka merubah kepada makna yang lainnya, dan ini tidak dikafirkan oleh para ulama, gitu. Nah, kemudian dibawakan di sini wa fi sahihil Bukhari qala Aliun, berkata Ali bin Abi Thalib, disebutkan dalam Sahih Bukhari, berkata Ali bin Abi Thalib, haditsun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Ali bin Abi Thalib mengatakan, sampaikanlah kepada manusia apa yang akan mereka fahami, apa yang akan mereka memahami, bisa memahami. Sampaikanlah kepada manusia apa yang mereka bisa memahaminya. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustai? Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustai, tidak diterima beritanya? Gitu. Ketika mengajak manusia dengan sesuatu yang belum saatnya, belum pada saatnya, maka bisa jadi apa yang kita beritakan dari Allah dan Rasulnya diingkari. Paham? Ketika kita mengajak manusia dengan sesuatu yang itu mengajak manusia dengan perkataan yang itu belum saatnya, iya. Maka bisa jadi yang kita sampaikan tidak diterima, padahal itu dari Allah dan Rasulnya. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya tadarruj, bertahap dalam menyampaikan ilmu kepada anak kecil, menyampaikan ilmu pada orang awam. Itu harus kita yakin ini sesuatu yang bisa dipahami, ya. Jangan kita menyampaikan sesuatu yang detail, ya, sesuatu yang pelik, yang detail, ya, yang kemudian menjadi sebab mereka tidak bisa memahaminya dan menolaknya. Mereka akan menolaknya, ya. Makanya termasuk di sini dalam masalah asma wa sifat, ya, kita harus fahamkan dulu secara global kewajiban kita apa. Kewajiban kita gampang, sami'na wa saddaqna. Sudah paham ini, baru kemudian disampaikan sedikit-sedikit. Kalau tiba-tiba langsung kita menyampaikan perkara-perkara yang detail, barangkali akan ditolak. Kenapa ditolak? Karena belum saatnya dia menerima itu, ya, karena dia tingkatan ilmunya belum sampai kepada untuk menerima perkara tersebut, gitu. Sehingga di sini sahabat Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita untuk tadarruj, bertahap, sedikit demi sedikit, dengan tingkatan-tingkatannya. Tidak langsung perkara yang detail, yang rinci, ya. Sementara yang dasar-dasarnya belum, gitu. Karena kalau seperti ini akan menjadi sebab terjadi fitnah, ya. Akan menjadi sebab fitnah ketika kita tidak berhati-hati dalam
masalah ini. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian warawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibni Tawus an abihi an Ibni Abbas. Disebutkan oleh Imam Ibnu Razzaq, Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya. Di sana dibawakan perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, annahu ra'a rajulan, ya, intafadha lamma sami'a hadisan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati istinkaran lidzalik. Bahwasanya beliau melihat ada seseorang yang seseorang yang takut, ya, seseorang yang menolak, gitu ya, ketika mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat Allah. Dia menolaknya, mengingkari, karena mengingkari. Ketika mendengar hadis-hadis tentang sifat, dia tidak menerima. Ini di majelisnya siapa? Di majelisnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi di majelis sahabat juga dipelajari asma dan sifat, karena penting. Karena Nabi mengatakan man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang tidak ingin masuk surga. Dan ternyata di antara sebab masuk surga adalah dengan mengihsa, yaitu memahami, mengamalkan, dan bisa menyebutkan, ya. Menyebutkan apa? Bisa menyebutkan asmaul husna. Karena ayat kalimat berikutnya innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa menghafalnya, mengamalkannya, ya, mempelajarinya, menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Maka di majelis-majelis para sahabat itu disebutkan tentang asma dan sifat. Namun di sini ketika sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan tentang hadis-hadis sifat, ada orang yang tidak menerima karena mengingkari. Nah, ini kira-kira akibat dari apa? Kepandaian atau kebodohan? Hah? Iya. Ini bahayanya bodoh, ya. Bahayanya kebodohan, bahayanya sedikit ilmu, ya. Datang dari Nabi tapi diingkari, ya. Ada ayat tapi tidak diterima, ada hadis yang sahih tapi tidak diterima. Karena apa? Karena sedikitnya ilmu. Kadang sedikit ilmu itu justru menolak yang benar. Sedikit ilmu menjadi sebab dia menolak yang benar dan menerima yang salah. Makanya seorang jangan mencukupkan diri dengan sedikit ilmu, terus belajar. Dan ketika ada ayat dan ada hadis yang seakan-akan kita tidak menerimanya karena mungkin telah terkena virus di kepala kita, gitu ya, di hati kita. Ketika ada sesuatu yang datang dari Nabi, jangan buru-buru kita mengingkari. Kita harus tahu diri, siapa saya ini kok mengingkari sabda Nabi SAW? Siapa saya ini mengingkari ayat-ayat Allah? Berarti yang salah pasti saya ini, gitu. Jadi yang kita salahkan siapa? Diri sendiri, jangan menyalahkan ayat atau hadisnya. Ini qillatul ilm, ini kalau tidak hati-hati seorang berbahaya, ya. Maka di sini karena sebab sedikitnya ilmu, ketika mendengar hadis sifat ini ada orang yang menolak dengan mengingkarinya. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, ma faraku haula, ma faraku itu takut, mal khaufu, ya, pertanyaan tapi mengingkari, itu. Mengapa mereka takut, begitu bahasanya. Mengapa mereka takut? Mengapa dia itu ketika saya sebut ayat sifat dia takut? Padahal ayat sifat itu ada dalam Al-Quran, padahal Allah yang memberitakannya. Kenapa dia menjadi orang yang takut? Tapi kalau merubah berani, menerima takut, merubah berani. Kira-kira bagaimana itu? Sedikitnya ilmu berbahaya. Menerima, dia tidak berani.
Padahal dia tidak tahu, diberitahu oleh Allah, dia berani menolak, tapi menerima tidak berani. Ini kan berbahaya seperti ini. Nah, maka sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, mengapa mereka takut? Ada apa mereka takut? Yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'inda mutasyabihihi. Mereka orang-orang yang menerima ketika dijelaskan, ketika sampai kepada mereka ayat-ayat muhkam, tapi mereka binasa ketika sampai kepada mereka ayat-ayat mutasyabih. Paham tidak ini? Muhkam apa muhkam? Ada muhkam, ada mutasyabih. Ini kalau ada waktu apa tidak? Kita rinci sedikit ya. Kalau kita lihat ayat-ayat, itu ada ayat yang mensifati Quran semuanya muhkam. Ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Quran semuanya apa? Semuanya muhkam. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun uhkimat ayatuhu, kitab yang muhkam semua ayat-ayatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, justru sebaliknya. Di sana ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa seluruh Quran mutasyabih. Seluruh Quran mutasyabih. Tapi ada juga ayat yang menyatakan sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Kira-kira bagaimana memahaminya itu? Ayat-ayat yang mengatakan bahwa semua ayat-ayat itu muhkam, artinya semua ayat-ayat itu benar. Semua ayat-ayat itu tidak ada kesalahan. Itu arti semua ayat-ayat muhkam. Bisa dipahami? Ini apa ringkasnya ya. Ketika ada ayat mengatakan semua ayat-ayat muhkam, berarti semua ayat-ayat itu benar, tidak ada kesalahannya, tidak ada kekeliruannya. Ketika dikatakan bahwa semua ayat-ayat mutasyabih, itu artinya semua ayat-ayat itu saling menjelaskan dan saling menguatkan yang satu dengan yang lainnya. Tidak saling bertolak belakang, tapi saling apa? Menguatkan dan saling menjelaskan. Itu makna ayat-ayat Allah semuanya mutasyabih. Tapi ada juga ayat seperti dalam surat Ali Imran, ya. Di dalam ayat-ayat Allah itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ya. Ada ayat-ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabih. Yang muhkam yang bagaimana? Yang muhkam itu yang wadih, jelas maknanya. Misalnya ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jelas apa tidak? Jelas, semua orang tahu artinya. Tapi ada juga ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang maknanya tidak jelas karena apa? Kejahilan. Karena kejahilan jadi tidak jelas. Adapun orang-orang yang warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Adapun orang-orang yang kokoh ilmunya, maka jelas bagi dia dan mereka mengimaninya. Tapi bagi orang yang sedikit ilmunya, ayat yang mutasyabih ini menjadi ayat yang tidak apa? Yang tidak jelas bagi dia. Makanya di sini, karena orang tadi adalah orang yang sedikit ilmunya, ketika sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan tentang hadis-hadis sifat atau ayat-ayat sifat, apa yang dia lakukan? Menerima apa menolak? Menolak. Karena ilmunya apa? Lemah. Ya, karena kelemahan ilmunya, ya, dia tidak bisa menerima. Maka dikatakan oleh beliau, menerima ayat-ayat yang muhkam tapi binasa pada ayat-ayat yang mutasyabih. Padahal kalau dia mau menyalahkan dirinya sendiri, mau mengintrospeksi dirinya sendiri, bahwa dirinya lah yang tidak tahu, bahwa dirinya lah yang sedikit ilmunya, maka dia tidak akan menolak, insya Allah. Tapi masalahnya tadi, dia merasa bahwa ayat ini salah, hadis ini salah. Dia merasa tidak mungkin, hadisnya begini tidak mungkin, hadisnya harus begini. Ayatnya istawa tidak mungkin, ayatnya wajah rabbuka tidak mungkin, pasti maksudnya wajah amru rabbika misalnya. Sehingga dia robah, dia ingkari, dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat tentang sifat,
dia tidak mau mendengarkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita ya, agar kita menjadi orang yang terus ya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan selalu kita mencurigai diri kita ya. Jangan sampai kita mencurigai ayat atau mencurigai apa? Hadis. Kalau sudah jelas hadisnya sahih, kok kemudian di hati kita tidak bisa menerima, maka yang dicurigai apa? Dirinya. Barangkali salah dalam memahaminya, barangkali salah dalam membacanya. Jangan kemudian yang disalahkan adalah sabda Nabi SAW ya, dianggap tidak mungkin, ini bertentangan dengan kaidah. Akhirnya kaidahnya dimenangkan daripada hadis, kaidahnya dimenangkan daripada ayat misalnya ya. Karena dia membangun kaidah itu tidak di atas ilmu. Dan ini yang terjadi pada ilmu kalam ya. Yang terjadi pada ilmu kalam, mereka membuat kaidah-kaidah, dan kaidah-kaidah ini memang dibikin oleh syaitan ya. Untuk apa? Untuk menjaring manusia supaya menolak ayat-ayat terutama yang berkaitan dengan sifat. Untuk menolak ayat-ayat sifat, untuk menolak hadis-hadis sifat, mereka tidak langsung menolaknya. Karena kalau langsung menolaknya terlalu kelihatan ya kan? Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kok ditolak langsung kelihatan. Tapi apa? Dibuatlah kaidah. Nah, kaidahnya apa? Bahwa Allah tidak bisa disifati berada dalam satu tempat misalnya. Allah tidak bisa disifati fil jihah, berada dalam satu arah. Ya. Kalau sudah tertanam bahwa Allah tidak berada dalam satu arah ya. Kemudian apa? Ketika ada ayat mengatakan Allah di atas arsy, berarti ada pada satu arah apa tidak? Ada, ditolak. Kenapa? Menyelisih kaidah. Ini kaidahnya dulu yang dibikin untuk menjaring orang agar menjauh dari kebenaran. Maka hendaknya seseorang ya mengetahui siapa dirinya, ya berusaha untuk mengetahui siapa dirinya, untuk tidak dengan beraninya ya menyalahkan ayat, menyalahkan hadis ya, meskipun dengan kaidah yang telah dia pelajari, mungkin dalam ilmu usul fikih, mungkin dalam ilmu qawaid fikhiyah atau yang lainnya, kemudian akhirnya menolak ayat, menolak hadis yang sahih. Ini bisa terjatuh kepada apa yang disebutkan dalam pembahasan kita, bisa mengingkari, akhirnya mengingkari salah satu nama atau salah satu sifat dari sifat Allah, atau mengingkari salah satu hukum dari hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang disebutkan dalam bab ini ya. Menyebutkan ayat surat Ar-Ra'd ayat 30, kemudian membawakan asar dari Ali bin Abi Thalib yang disebutkan Sahih Bukhari, kemudian membawakan asar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani di dalam Musannaf beliau. Barangkali ini yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.